Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this video, we will learn about expressing intention. What is intention? Apa itu intention? Nah, intention sendiri artinya adalah niat. According to Merriam-Webster.com, defines intention as a determination to act in a certain way. Jadi, kalau menurut Merriam-Webster.com itu mendefinisikan intention itu adalah sebagai tekad untuk bertindak dengan cara tertentu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa expressing intention adalah ungkapan harapan atau niat. Language features atau fitur bahasa. To express intention, we usually use untuk mengungkapkan niat atau harapan, kita biasanya menggunakan yang pertama itu menggunakan tenses simple future tense. Lalu selanjutnya kata would like dan penggunaan would rather. Nanti saya akan bahas mengenai cara membuat kalimat simple future tense. Examples of expressing intention. Contoh-contoh ungkapan harapan atau niat. Yang pertama, I'm going to. Yang artinya saya akan. Yang kedua, I would like to. Saya ingin. Yang ketiga, yes, I think I will. Nah, di sini kenapa di dalam kurung? Jadi maksudnya di situ kalian bisa menambahkan depannya itu yes ya. I think saya pikir. I will saya akan. 4. I am planning to. Saya berencana untuk. 5. I have decided. Saya telah memutuskan. 6. I'm thinking of. Saya sedang memikirkan. Lalu, maksud titik-titik di belakang kalimat itu adalah kalian menyesuaikan dengan niat atau keinginan yang akan kalian lakukan. Saya contohkan kalimatnya. We will try to make fortune cookies. Kita akan mencoba untuk membuat kue fortune. Will you go fishing? Akankah kamu pergi memancing? I'm going to go fishing. Saya akan pergi memancing. We are going to practice baking cookies. Kita akan mempraktekkan memanggang kue. I would rather stay at home. Saya lebih memilih tinggal di rumah. Cara menanyakan rencana orang lain. Contohnya bisa dengan kalimat What are you doing tonight? Apa yang kamu lakukan malam ini? Nah, responnya bisa dengan menjawab, I'll be staying at home. Nah, I, tanda petik LL itu singkatan dari I dan will ya. Lalu arti kalimat ini adalah saya akan tinggal di rumah atau saya akan tetap di rumah. Bisa juga dengan bertanya, What will you be doing tonight? Apa yang akan kamu lakukan malam ini? Responnya bisa dengan menjawab, I'll be calling on friends. Saya akan menelpon teman-teman. Bisa juga dengan cara bertanya, What will you do in the summer? Apa yang akan kamu lakukan di musim panas ini? Lalu responnya, I will work hard. Saya akan bekerja keras. Jadi, dapat digarisbawahi penggunaan expressing intention yaitu dengan menggunakan kata I dan will. Nah, bisa disingkat dengan I'll. Karena kalimat expressing intention itu menggunakan simple future tense, jadi kita harus tahu pengertian dari simple future tense. Okay, simple future tense is the kind of tenses which is used to express or show a future action or an action that will occur in the future. Jadi simple future tense adalah salah satu jenis bentuk kalimat
yang digunakan untuk mengekspresikan atau menunjukkan tindakan yang akan datang atau tindakan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Formulation atau rumus kalimatnya, jika dalam sebuah kalimat ada verbal atau kata kerjanya adalah sebagai berikut. Subject plus shall atau will plus verbnya adalah verb 1. Penggunaan kata shall jika subjeknya I dan we, dan penggunaan kata will jika subjeknya he, she, it, they, and you. Atau bisa juga dengan cara menuliskan yang pertama subject plus to be plus kata going to plus verb 1. Di mana jika subjeknya I maka to be-nya itu am. Dan ketika subjeknya she, he, it, maka to be-nya menggunakan kata is. Nominal atau jika sebuah kalimat itu tidak terdaftar kata kerjanya, lalu menggunakan rumus seperti ini. Subject plus shall atau will plus to be plus non-verbal. Atau bukan kata kerja. Examples, contohnya. She is going to cook a cake. Dia akan memasak sebuah kue. We will go to Bali next year. Kita akan pergi ke Bali tahun depan. The Moscow State Circus is going to perform in Cheltenham next week. Sirkus di Moskow akan tampil di Cheltenham minggu depan. Selanjutnya, expressing intention atau ungkapan harapan atau niat dengan menggunakan kata would like. Definition. We use would like or I'd like to say politely what we want, especially when making offers and requests. Kita menggunakan kata would like atau I'd like untuk mengatakan sesuatu yang sopan untuk apa yang kita inginkan, khususnya ketika membuat penawaran dan permintaan. Verbs that follow would like are in the two infinitive form. Jadi kata kerja yang diikuti setelah kata would like adalah to, lalu setelah itu verbnya verb 1. Contohnya, I would like to go. Example, contoh. Would you like a biscuit with your coffee? Apakah Anda mau biskuit dengan kopi? Would you like to listen to that again? Apakah Anda mau mendengarkan lagi? I'd like to get a return ticket for tomorrow. Saya ingin mendapatkan tiket pulang untuk besok. Bisa dilihat di kalimat kedua dan ketiga, yaitu setelah kata would you like diikuti dengan kata to dan listen yaitu verb 1. Dan di kalimat yang ketiga yaitu setelah kata I'd like lalu diikuti dengan kata to lalu diikuti dengan verb 1 yaitu get. Selanjutnya, membuat expressing intention dengan kata would rather. Would rather is used to show a choice from different options. Would rather di sini artinya lebih suka. Nah, lebih suka digunakan untuk menunjukkan bentuk pilihan yang berbeda. For example, sebagai contoh, I would rather live in a warm country. Saya lebih suka tinggal di negara yang hangat. I would rather go to a different restaurant. Saya lebih suka pergi ke restoran yang berbeda. We would rather buy a new book. Kita lebih suka membeli sebuah buku baru. They would rather stay in boarding house. Mereka lebih suka tinggal di rumah kos. Okay, that's all about the lesson. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.